Peringatan Orang Kudus tanggal 24 Desember Santo Charbel Makhlouf. Santo Charbel Makhlouf lahir 8 Mei 1828 dengan nama Yosef Anton Makhlouf di Bekaa, Kafra, Libanon. Ia adalah seorang rahib mistikus dan imam gereja Katolik Maronit berkebangsaan Libanon yang dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Paulus VI. Gereja Katolik Maronit adalah salah satu dari gereja-gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan tahta suci Roma. Yosef Anton Makhlouf adalah seorang anak yatim piatu. Ayahnya wafat ketika masih berumur 3 tahun, lalu diasuh oleh pamannya. 23 tahun Yosef masuk biara Santo Maron di Anaya, Libanon dan menggunakan nama biara Charbel menurut nama seorang martir gereja Maronit abad kedua. Yosef mengucap kaul kekal tahun 1853, ditabiskan sebagai seorang imam 6 tahun kemudian. Seturut teladan dari Santo Maron, Bapak Gereja Maronit, Romo Charbel menjalani hidup yang sangat suci. Ia memilih untuk mengamalkan hidup sebagai pertapa dengan amat keras. Ia bermati raga, makan sedikit, tidur di lantai yang keras, dan menghabiskan berjam-jam lamanya dalam doa. Sejak tahun 1875 sampai akhir hidupnya tahun 1898, Romo Charbel menjadi seorang yang sepenuhnya mengasihi Yesus. Kesuciannya membuat orang-orang mendatanginya untuk minta diberkati dan minta didoakan. Selama hidupnya, Romo Charbel hampir tak pernah meninggalkan pertapaannya. Ia hanya sesekali terlihat meninggalkan pertapaan saat para superiornya meminta ia untuk menerimakan sakramen-sakramen di desa-desa terdekat. Dan bila orang suci ini muncul di desa, maka penduduk desa akan berbondong-bondong mengikutinya, memohon doa dan berkahnya. 16 Desember 1898, Romo Charbel terserang suatu penyakit sewaktu merayakan misa kudus. Dia meninggal dunia pada malam Natal tahun 1898 dan dimakamkan di pemakaman biaranya, biara Santo Maron di Anaya. Beberapa bulan kemudian sinar-sinar cemerlang terlihat memancar di sekitar makamnya. Dari tempat itu jenazahnya yang masih terus mengeluarkan keringat dan darah dipindahkan ke dalam peti jenazah khusus. Rombongan-rombongan besar bersiara mulai berdatangan ke makamnya. 1825 beatifikasi dan kanonisasi diajukan untuk diumumkan oleh Paus Pius XI. Pada 1950 makamnya dibuka di hadapan sebuah komisi khusus yang juga beranggotakan para dokter yang memberi verifikasi akan keutuhan jenazahnya. Sesudah makamnya dibuka dan diperiksa, dilaporkan terjadi berbagai mujizat yang berlipat ganda. Sekali lagi khalayak ramai dari berbagai latar belakang agama mulai berbondong-bondong bersiara ke biara Anaya untuk memohon syafaat tokoh suci ini. Beberapa mujizat post-mortem dihubung-hubungkan dengannya, termasuk mujizat-mujizat yang terjadi 1927 dan 1950 ketika keringat darah mengucur dari jenazahnya membasahi vestimentum yang dikenakan padanya. Makamnya telah menjadi sebuah tempat ziarah yang dikunjungi banyak orang, baik warga Libanon maupun non-Libanon, Kristiani maupun non-Kristiani. Banyak kisah mujizat yang terjadi pada perantaraan Santo Charbel. Salah satu mujizat yang termasuk adalah mujizat yang dialami Nohat El-Shami, seorang wanita tua 55 tahun disembuhkan dari kelumpuhan sebelah tubuhnya. Pada malam hari 22 Januari 1993, Nohat El-Shami bermimpi melihat 2 orang rahib Maronit berdiri di sisi ranjangnya. Salah seorangnya diantaranya menumpangkan tangannya pada lehernya lalu melakukan suatu operasi yang membebaskannya dari rasa sakit sementara yang seorang lagi menyugang bantal di bawah punggungnya. Ketika terbangun, Nohat mendapati 2 luka pada lehernya, 1 luka pada masing-masing sisi. Dia sembuh sepenuhnya dan dapat berjalan lagi. Dia meyakini bahwa Santo Charbel lah yang melakukan operasi tersebut, namun tidak dapat mengenali rahib yang satunya lagi. Malam berikutnya dia kembali bermimpi melihat Santo Charbel yang berkata padanya, "Saya mengoperasimu agar orang-orang melihatnya dan kembali pada iman. Saya memintamu untuk mengunjungi pertapaan pada tanggal 22 setiap bulan dan menghadiri misa dengan teratur seumur hidupmu." Rahib yang kedua menurut keyakinan banyak orang adalah Santo Maron. Sejak saat itu, sesuai permintaan Santo Charbel, orang-orang berhimpun setiap bulan pada tanggal 22 untuk berdoa dan merayakan misa di pertapaan Santo Charbel di Anaya.
5 Desember 1965, Paus Paulus VI memimpin upacara beatifikasi Sang Pertapa Suci Pastor Charbel Maclou sewaktu penutupan Konsili Vatikan II. 12 tahun kemudian, 9 Oktober 1977, Paus yang sama memaklumkan Beato Charbel Maclou sebagai santo. Saat itu Bapak Suci menjelaskan bahwa Santo Charbel dengan cara hidupnya mengajarkan kepada kita jalan sejati kepada Tuhan. Beliau mengatakan bahwa budaya kita saat ini memuliakan kekayaan dan kenikmatan duniawi, tetapi Santo Charbel adalah sebaliknya. Ia mengajarkan kepada kita melalui teladan hidupnya nilai-nilai spiritual dalam kemiskinan matiraga dan doa. Dari antara sekian banyak mujizat yang terjadi dengan perantaraan Santo Charbel, gereja memilih 2 mujizat yang mengumumkan beatifikasinya. Mujizat juga merupakan syarat dalam proses beatifikasi dan kanonisasi, dan 1 lagi mujizat untuk kanonisasinya. Ketiga mujizat tersebut adalah kesembuhan Suster Maria Abel Kamari dari Tarekat 2 Hati Kudus, kesembuhan Iskandar Naim Obeid dari Baghdad, dan kesembuhan Maryam Awad dari Hammana. Santo Charbel Maclou, doakanlah kami.